Limit fungsi aljabar. Limit fungsi aljabar adalah salah satu konsep dasar yang ada di dalam kalkulus dan analisis, mengenai kelakuan sebuah fungsi yang mendekati titik masukan tertentu. Sebuah fungsi memetakan keluaran, X, untuk masing-masing masukan. Fungsi tersebut mempunyai limit L pada titik masukan P bila f, X dekat padal ketika X dekat pada P. Sehingga dengan sebutan lain, f, X, akan semakin dekat terhadap L pada saat X juga mendekat ke arah P. Lebih jauh lagi, jika F diterapkan terhadap masing-masing masukan yang cukup dekat pada P, hasilnya merupakan keluaran yang secara sembarang dekat dengan L. Jika masukan yang dekat pada P, ternyata dipetakan pada keluaran yang sangat berbeda, maka fungsi F akan disebut tidak mempunyai limit. Konsep limit fungsi aljabar. Limit bisa kita definisikan sebagai menuju suatu batas, sesuatu yang dekat, tetapi tidak bisa diraih. Dalam bahasa matematikanya, kondisi tersebut bisa disebut sebagai limit. Dalam bahasa matematika, limit ditulis seperti berikut ini. Lim f(x) sama dengan Lx untuk k. Artinya, jika X mendekati A, tetapi X tidak sama dengan A, maka f(x) akan mendekati L. Pendekatan X ke A bisa kita lihat dari dua sisi, yakni sisi kiri dan juga sisi kanan, atau dengan kata lain, X bisa mendekati dari arah kiri dan arah kanan, sehingga akan menghasilkan limit kiri dan limit kanan. Sehingga, dari uraian di atas, akan kita peroleh contoh rumus di bawah ini. Untuk nilai X yang mendekati 1, lim f(x) sama dengan Lx untuk k. Berikut gambar grafiknya. Melihat dari gambar grafik di atas, maka dapat diuraikan menjadi, jika X mendekati 1 dari kiri, maka nilai f(x) mendekati 2. Jika X mendekati 1 dari kanan, maka nilai f(x) mendekati 2. Sehingga, jika X mendekati 1, maka nilai dari f(x) akan mendekati 2. Teorema atau pernyataan. Sebuah fungsi disebut mempunyai limit jika di antara limit kiri dan limit kanannya memiliki besar nilai yang sama. Sehingga, jika limit kiri dan limit kanan tidak sama, maka nilai limitnya tidak ada. Artian dari limit ini menyebutkan bahwa sebuah fungsi f(x) akan mendekati nilai tertentu apabila X mendekati nilai tertentu. Pendekatan ini terbatas antara dua bilangan positif yang sangat kecil yang disebut dengan epsilon dan delta. Hubungan kedua bilangan positif kecil ini akan terangkum dalam definisi limit. Sifat-sifat limit fungsi aljabar. Jika n adalah suatu bilangan bulat positif, k konstanta, f dan g merupakan suatu fungsi yang memiliki limit di C, maka beberapa sifat di bawah ini akan berlaku. Macam-macam metode penyelesaian limit fungsi aljabar. Ada beberapa metode atau cara penyelesaian untuk limit aljabar, diantaranya yaitu metode substitusi, metode pemfaktoran, metode membagi dengan pangkat tertinggi penyebut, metode mengalihkan dengan faktor sekawan. Menentukan nilai limit fungsi aljabar. Terdapat dua jenis untuk menentukan limit fungsi aljabar, diantaranya yakni bentuk yang pertama, serta bentuk yang kedua yaitu metode substitusi. Metode substitusi hanya akan mengganti peubah yang mendekati nilai tertentu dengan fungsi aljabarnya. Sebagai contoh, sehingga nilai fungsi limit aljabarnya yaitu metode pemfaktoran. Metode pemfaktoran digunakan apabila metode atau cara substitusi yang menghasilkan nilai limit tidak bisa terdefinisikan. Sebagai contoh, metode pemfaktoran digunakan dengan cara menentukan faktor persekutuan antara pembilang dan penyebutnya.
Dengan hubungannya terhadap bentuk limit kedua, terdapat beberapa metode dalam menentukan nilai limit fungsi aljabar, yakni metode atau cara membagi dengan pangkat tertinggi penyebut, serta metode mengalihkan dengan faktor sekawan. Metode membagi pangkat tertinggi penyebut. Sebagai contoh, tentukanlah nilai limit fungsi aljabar dari limit di bawah ini. Sehingga nilai limit fungsi aljabar tersebut yaitu. Contoh soal 2. Tentukan nilai limit fungsi aljabar dari limit di bawah ini. Besar pangkat pembilang dan penyebut dalam soal adalah 3, sehingga. Jadi, nilai dari limit fungsi aljabar tersebut adalah. Metode mengalihkan dengan faktor sekawan. Metode ini dipakai apabila dalam metode substitusi akan langsung menghasilkan nilai limit yang irasional. Fungsi akan dikalikan dengan akar sekawannya supaya bentuk limit tersebut tidak irasional, sehingga dapat dilakukan kembali substitusi langsung nilai X mendekati C. Sebagai contoh, limit fungsi aljabar tak hingga. Dalam pengoperasian limit fungsi aljabar, terkadang juga terdapat nilai X yang mendekati tak berhingga. Maka dari itu, apabila disubstitusikan fungsinya akan menghasilkan nilai yang tidak menentu. Dalam pengoperasian limitnya, ada beberapa hukum atau teorema limit yang perlu kalian perhatikan. Apabila N merupakan bilangan bulat, K konstanta, fungsi F, dan fungsi G merupakan fungsi-fungsi yang mempunyai nilai limit yang mendekati bilangan C, maka dan terdapat dua metode dalam menyelesaikan limit fungsi aljabar bentuk tak berhingga, antara lain. Pertama, membagi dengan pangkat tertinggi. Metode ini dipakai dalam limit fungsi bentuk. Cara atau metode ini bisa dilakukan dengan cara membagi pembilang f(x) dan penyebut g(x) dengan variabel sumber pangkat tertinggi yang terdapat di dalam fungsi f(x) dan g(x). Dan kemudian, baru bisa kita substitusikan dengan x mendekati limit tak hingga. Sebagai contoh. 2. Mengalihkan bentuk sekawan. Metode ini dipakai pada limit fungsi bentuk. Metode atau cara ini bisa diselesaikan dengan perkalian bentuk sekawan, yaitu. Lalu dilanjutkan dengan pembagian dengan metode pertama, yakni membagi dengan pangkat tertinggi. Sebagai contoh. Berikutnya, pembilang dan penyebut dibagi pada X pangkat tertinggi, yakni X pangkat 1. Contoh soal limit fungsi aljabar. 1. Tentukan hasil dari limit persamaan ini. Dalam mengerjakan soal persamaan limit, kita harus membuktikan hasil persamaan tersebut merupakan bentuk tak tentu 0/0. Kita dapat memasukkan X sama dengan 4 ke dalam persamaan tersebut, sehingga seperti di bawah ini. Hasil ini menunjukkan jika X sama dengan 4, persamaan tersebut menjadi tak tentu. Untuk mengerjakan soal tak tentu, kita dapat menggunakan metode perkalian akar sekawan dan pemfaktoran seperti penyelesaian di bawah ini. Setelah kita mendapatkan persamaan limit seperti di atas, kita dapat memasukkan nilai X sama dengan 4 ke dalam persamaan tersebut, sehingga mendapatkan hasil akhir dari fungsi limit aljabar tersebut. Hasil dari fungsi limit. Kedua, tentukan nilai dari AB jika diberikan persamaan limit berikut ini. Untuk mengerjakan soal di atas, sama seperti pembahasan sebelumnya, kita dapat membuktikan operasi tersebut adalah bentuk tak tentu. Kita dapat menggunakan dalil L'Hospital pada persamaan tersebut, sehingga mendapatkan persamaan baru, yaitu
Setelah mendapatkan persamaan tersebut, kita dapat menurunkan fungsi limit di atas menjadi seperti di bawah ini. Nilai A kita masukkan pada persamaan awal 2, tambah B tambah 16 sama dengan 0, sehingga dapatkan B sama dengan ke-8. Maka tambah B sama dengan min 12, tambah 8, sama dengan min ke-4. Demikian pembahasan tentang limit fungsi aljabar. Semoga bermanfaat. Tugas kelompok 6 materi, limit fungsi aljabar.